Halo teman-teman, di sini aku akan menyampaikan bab 8 yaitu gejala kuantum. Di materi gejala kuantum ini ada 4 bagian. Yang pertama A. Radiasi benda hitam, kedua B. Efek fotoelastrik dan efek Compton, ketiga C. Dualitas gelombang dan partikel, keempatnya D. Sinar X. Pengertian gejala kuantum. Gejala kuantum adalah fenomena yang berkaitan dengan sifat partikel dan gelombang, seperti cahaya yang dapat bersifat partikel dan gelombang. Masuk ke bagian yang pertama yaitu A. Radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam adalah jenis radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh benda hitam sempurna atau benda yang dapat menyerap semua radiasi yang masuk ke dalamnya. Radiasi benda hitam ini dapat terjadi pada benda apapun, mulai dari benda padat hingga gas. Secara teori, benda hitam sempurna dapat memancarkan semua radiasi elektromagnetik dalam spektrum yang mungkin, mulai dari gelombang radio hingga sinar X dan sinar gamma. Namun, dalam prakteknya, benda hitam sempurna yang ideal tidak dapat diproduksi. Rumus radiasi benda hitam seperti di bawah ini. Masuk ke bagian yang B yaitu efek fotoelastrik dan efek Compton. Efek fotoelastrik adalah gejala terlepasnya elektron pada permukaan logam karena menyerap radiasi gelombang elektromagnetik. Saat atom-atom pada logam menyerap radiasi foton dari gelombang elektromagnetik, sebagian elektron di dalam atom akan terlepas. Elektron-elektron yang terlepas dari permukaan logam ini bisa menghasilkan arus listrik. Di bawah ini ada rumus efek fotoelastrik menurut Einstein. Berikutnya efek Compton. Efek Compton adalah peristiwa atau sebutan lain dari fenomena yang ada saat gelombang cahaya yang disebut dengan foton nyatanya menabrak ke arah elektron. Foton yang memiliki bentuk berupa cahaya, sementara untuk elektron bentuknya sendiri adalah berupa partikel. Berdasarkan hasil penelitiannya didapatkan bahwa sinar X merupakan kumpulan dari foton yang akhirnya bertumbuh dengan elektron bebas sehingga menyebabkan foton terhambur. Pada saat tumbuhan terjadi foton akhirnya kehilangan energi karena sudah diserap oleh elektronnya. Hal ini menyebabkan panjang gelombang foton yang terhambur menjadi besar namun energinya kecil. Penemuan inilah dari Compton sendiri diberikan nama sebagai efek Compton. Di bawah ini ada rumus mengenai Compton. Masuk ke bagian C yaitu dualitas gelombang dan partikel. Dualitas gelombang partikel adalah konsep dalam mekanika kuantum yang menyatakan bahwa partikel dan gelombang dapat saling berperilaku. Konsep ini menunjukkan bahwa perilaku objek-objek pada skala kuantum tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh konsep klasik partikel atau gelombang. Fenomena efek fotoelastrik buktikan bahwa cahaya mempunyai sifat partikel. Di sisi lain, fenomena interferensi tujuan bahwa cahaya mempunyai sifat gelombang. Masuk ke bagian yang terakhir yaitu D. Sinar X. Penyelidikan lebih mengenai atom dimulai pada tahun 1845 saat fisikawan Jerman nama Wilhelm Röntgen temukan sinar X. Dinamakan sinar X karena sinarnya sifatnya belum diketahui. Röntgen temukan sinar jenis biru satu ini dihasilkan seberkas sinar kotede lalu ditemukan sebagai elektron yang mengenai permukaan kaca tabung pelepasan gas. Sedangkan sinar X adalah radiasi elektromagnetik yang digunakan untuk menghasilkan gambar bagian dalam tubuh. Sinar X memiliki energi yang lebih tinggi daripada cahaya tampak, sehingga dapat menembus tubuh manusia.